warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran, coba Ibu minta tolong ke kalian rapihkan dulu tempat duduk kalian. Lalu kemudian lihat kanan, kiri, depan, belakang, dan di bawah kolong meja kalian. Apakah ada sampah atau tidak? Jika ada sampah, kalian buang ya ke tempat sampah. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Alhamdulillah ya, kita diberi kesehatan dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, sebelum mulai pelajaran nih, kita nyanyi dulu yuk Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalis kita sebagai anak bangsa. Hiduplah Indonesia Raya. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, dan pembelajaran ke-1. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan hubungan antar makhluk hidup. Yang kedua, agar kalian mampu membedakan antara simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Dan yang ketiga, agar kalian mampu mengolah informasi tentang rantai dan jaring-jaring makanan. Ibu mau nanya nih sama kalian, ada yang tahu gak ya ekosistem itu apa ya anak-anak? Iya, betul sekali. Ekosistem itu adalah sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk agar kalian lebih semangat belajarnya, tidak bermalas-malasan. Tepuk semangat. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap sehat dan tetap bahagia. Oke, Bapak mau nanya dulu, siapa yang tadi sekolahnya mandi dulu? Oke, harus mandi ya, karena kan biar ke sekolahnya wangi, seger, dan gak bau gila. Oke. Hari ini, setelah yang tadi udah dijelaskan, kita akan belajar soal ekosistem. Nah, sebelumnya coba Bapak pengen teman-teman dibagi kelompok dulu, satu kelompok 3 orang ya. Oke, oke udah ya. Oke, kalau udah sekarang buka dulu bukunya. Kita mau literasi dulu. Coba sekarang siapa yang mau membaca? Oke, silahkan dibaca dulu. Oke, kalau sudah sekarang Bapak mau nanya dulu. Ada yang tahu gak apa itu ekosistem? Nah, gak ada yang tahu kan? Oke, nanti kita jelasin. Terus, ada yang tahu gak padi dimakan sama apa? Oke. Ya, betul. Padi dimakan sama tikus. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, kenapa padi dimakan tikus? Kalau padinya dipanen nanti tikus makan apa? Oke, jawabannya, jika padi dimakan tikus, maka padinya berkurang. Nah, ketika tikus gak makan padi, maka tikusnya akan punah. Ketika tikusnya gak ada, ular akan semakin banyak juga. Nah, setelah semakin banyak, karena ular kebingungan mau makan apa, ular pun bakal mati. Ketika ular mati, burung elang pun mati. Ketika burung elang mati, maka dia diuraikan oleh bakteri. Kalau gak ada burung elang yang mati, maka bakteri gak bisa menguraikan. Ketika tidak ada yang bisa menguraikan, maka tanah tidak akan menjadi subur. Kalau tanah tidak subur, apakah kita bisa menanam padi? Iya, betul sekali, kita gak bakal bisa makan padi. Nah, ekosistem itu kita harus jaga. Selain menjaga keindahan alam, kita juga menjaga agar rantai makanan tetap berjalan. Karena rantai makanan itu saling membutuhkan. Contoh, kalau kita makan nasi, kalau sawahnya gak ada, kita mau makan apa? Kalau kita gak makan, kita bakal punah. Begitupun dengan hewan-hewan yang ada di ekosistem. Seperti gambarnya seperti ini. Oke, lihat ya. Dari nomor 1 itu ada padi.
padi itu bakal dimakan sama tikus. Nah, tikus bakal dimakan sama ular. Ular bakal dimakan sama elang. Nah, ketika elang mati, elang bakal diurai sama bakteri. Nah, penguraian itu akan menjadikan tanah subur supaya padi kita tetap tumbuh. Nah, ketika di sawah itu kita gunakan cairan-cairan kimia yang bisa membunuh tikus, maka ular itu akan banyak karena ular mencari makan, dia kelaparan. Ketika banyak ular yang ke pemukiman itu adalah akibat dari kehabisannya tikus. Nah sekarang ada yang tahu gak atau ada yang suka ngeliat gak di sawah, atau siapa ini yang rumahnya masih ada sawah yang sering main ke sawah? Oke, nah yang suka ke sawah, suka ngeliat ular gak? Suka ngeliat burung elang gak? Suka ngeliat tikus gak? Oke, mungkin sekarang kita jarang banget ngeliat yang namanya tikus, yang namanya ular, yang namanya elang. Karena apa? Karena perilaku dari manusia sendiri yang selalu menggunakan bahan-bahan kimia buat menyemprot tanamannya, sehingga tikus-tikus gak berani makan padi lagi, sehingga tikusnya punah, ularnya pun punah, burungnya pun punah. Akhirnya apa? Kita gak bakal tahu bentuk tikus itu kayak gimana, bentuk ular kayak gimana, bentuk elang kayak gimana. Akhirnya kita cuma takut. Nah, bisa jadi berpuluh tahun kemudian ular, tikus, burung elang itu kayak dinosaurus yang punah. Nah, bisa jadi zaman dahulu kenapa punah? Karena rantai makanannya terputus. Meskipun kita masih bisa hidup karena bisa makan padi, kalau tanahnya tidak subur lagi karena gak ada bakteri yang mengurai, kita mau makan apa coba? Jadi, kalian harus bisa menjaga ekosistem alam. Ketika ada hewan-hewan seperti tadi, memang untuk keamanan kita usir, tapi jangan usir juga dengan bahan-bahan kimia, karena sesama makhluk hidup kita harus saling bahu-membahu untuk menjaga ekosistem. Selanjutnya, biar teman-teman gak bingung nih atau bentuk ular kayak gimana, padi kayak gimana, Bapak punya video. Oke, dilihat dulu videonya ya.
Oke, gimana videonya? Ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang mau ke depan buat menjelaskan soal video di atas atau video tadi yang udah Bapak kasih? Oke, kalau misalkan nggak ada, sekarang Bapak yang nanya. Karena Bapak anggap kan udah pada pinter nih. Coba, kalau seandainya kita membunuh banyak ular, apa yang bakal terjadi? Ya betul, ketika banyak ular yang dibunuh, maka populasi dari tikus akan semakin banyak. Ketika populasi tikus semakin banyak, itu bisa menjadi hama bagi para petani padi. Kalau nggak seimbang, pasti ada yang dirugikan. Kalau seimbang, semuanya sama-sama diuntungkan. Jadi, kalau kita di hidup kita pengen sama-sama diuntungkan, nggak mau dirugikan, nggak mau dijahatin sama orang, kita harus sama-sama baik. Begitupun terhadap lingkungan kita. Baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan materi yang Ibu sampaikan, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, kalau begitu Ibu meminta kalian, salah satu dari kalian, untuk menyampaikan materi yang sudah Ibu sampaikan. Siapa yang bisa? Ya baik, kamu Rido. Pinter sekali kamu Rido. Kesimpulan materi kita hari ini adalah kita sudah mempelajari yang namanya ekosistem. Di dalam ekosistem terdapat rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Rantai makanan terdiri dari konsumen dan juga produsen. Terima kasih Rido. Selanjutnya ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya lagi? Tidak ada, sudah cukup. Baik, kalau begitu Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Ada 3 pertanyaan yang bisa angkat tangan untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang jaring-jaring makanan? Ya kamu Tiara, pinter sekali Tiara. Yang namanya jaring-jaring makanan adalah suatu kumpulan rantai makanan di dalam suatu ekosistem. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang konsumen? Ya pinter sekali kamu Ani. Yang namanya konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa yang kalian ketahui tentang karnivora? Ya pinter sekali kamu Nisa. Yang namanya karnivora adalah makhluk hidup atau hewan yang memakan daging. Baik anak-anak, Ibu rasa pemahaman kalian tentang materi kita hari ini yaitu tentang ekosistem kalian sudah memahaminya dengan baik. Kalian dapat memasukkan buku-buku kalian ke dalam tas, lalu lihat keliling kalian masih ada sampah gak? Kalau ada sampah silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Sudah anak-anak? Baik, silahkan duduk dengan tertib anak-anak. Kita akan berdoa pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran bersama Ibu. Semoga bermanfaat. Salamkan salam Ibu kepada kedua orang tua kalian. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.